Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama Abang Rian Firmansyah. Teman-teman atau adik-adik bisa manggilnya Bang Rian, Kak Rian, atau Pak Rian juga bisa. Nah, jadi Abang adalah mahasiswa PKL dari Kampus STMIK Indonesia Padang, jurusan Sistem Informasi, dan di Malubalung Abang PKL di mata kuliah TIK gitu, di bawah bimbingan Bu Yanti. Oke, langsung saja. Nah, jadi pada video kali ini Abang akan jelaskan materi TIK yaitu tentang Microsoft Word. Atau kita akan belajar tentang Microsoft Office gitu ya. Kita akan belajar tentang Microsoft Office dan lebih tepatnya itu Microsoft Word gitu. Tapi sebelum itu Abang akan jelaskan dulu tampilan awal dari satu komputer gitu ya, atau satu laptop. Nah, jadi biasanya kalau misalkan kita selesai menghidupkan satu komputer gitu, maka kita akan dibawa ke tampilan utama dari komputernya. Nah, itu Abang akan jelaskan dulu. Pertama, silakan teman-teman lihat yang ada pada desktop ini, pada layar utama ini gitu ya. Di sini kan ada gambar wallpaper ya, atau background. Nah, jadi di bagian background ini, itu namanya desktop gitu ya. Ingat, jadi yang ada background ini namanya tampilan desktop. Nah, jadi pada tampilan desktop ini ada juga ikon aplikasi. Nah, jadi ikon ini maksudnya adalah suatu gambar gitu, atau suatu logo yang mewakili suatu aplikasi. Misal gini, ini kan ada logo CorelDRAW ya. Jadi logo CorelDRAW itu warnanya hijau gitu. Dan ada gambar kayak pensil di dalamnya gitu ya. Nah, itu CorelDRAW dan masih banyak lagi. Selanjutnya, kita juga akan mengenal ini. Nah, jadi di sini kan ada ya, ada tampilan kayak menu panjang gitu ya. Nah, jadi ini namanya taskbar. Nah, jadi taskbar ini ada beberapa menu atau ada beberapa ikon gitu ya. Yang pertama di sini ada menu start sebelah kiri ya. Sebelah paling kiri itu ada menu start. Nah, jadi pada menu start ini kita bisa menghidupkan atau mematikan suatu komputer gitu ya. Nah, gini caranya. Itu yang menu start. Selanjutnya ada menu search atau untuk mencari sesuatu data hanya dengan mengetikkan di bagian sini. Ini fungsinya untuk mencari data gitu ya. Atau untuk mencari file. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada ini. Ada menu untuk internet gitu. Selanjutnya ada baterai dan juga ada jam. Nah, kira-kira sampai di sini penjelasan Abang tentang tampilan awal dari komputer. Nah, jadi tadi kan Abang sudah jelaskan ya tentang Microsoft Word. Nah, jadi kita akan belajar tentang Microsoft Word ya. Silakan teman-teman cari gitu yang ada pada laptop teman-teman yaitu Microsoft Word. Kalau tidak ada di tampilan utama di desktopnya ini, silakan teman-teman ketik di sini di pencarian tadi, cari Word, gini aja deh, keyboard Word. Nah, maka kita akan diberikan aplikasi Word-nya gitu ya. Itu kelebihan dari pencarian. Oke, kalau sudah ketemu silakan diklik 2 kali untuk mengakses atau untuk menjalankan aplikasinya. Kita tunggu dulu. Nah, jadi gini, kalau misalkan kita sudah selesai gitu ya, kita sudah selesai menjalankan Microsoft Word-nya, maka nanti kita akan dibawa ke tampilan utama dari Microsoft Word atau tampilan home-nya gitu ya. Nah, jadi kira-kira beginilah tampilan awal dari Microsoft Word. Ada beberapa pilihan ya, ada home, ada new, ada open gitu. Selanjutnya ada blank, ada welcome to Word, single, spaced, blank gitu. Nah, jadi sekarang kita punya fokus ke bagian ini ya, ke bagian blank dokumen. Ingat, jadi blank dokumen ini nanti akan berisi sebuah dokumen gitu, akan berisi sebuah tempat lembar kerja yang mana di dalamnya itu kosong. Nah, di dalamnya kosongnya ya, itu yang blank. Nah, sekarang kita akan fokus ke blank dokumen dulu. Silakan diklik satu kali. Nah, sudah. Kalau misalkan kita sudah mengklik satu kali di bagian blank dokumen tadi, maka kita akan dibawa ke tampilan home dari lembar kerja dokumen gitu, dokumen pula. Dari lembar kerja Word-nya gitu ya.
Oke, lanjut. Nah, jadi di sini ada beberapa ada beberapa menu. Yang pertama ada menu home gitu. Ada menu insert, design, layout, preference, mailing, review, view, dan help. Nah, jadi di sini Abang akan jelaskan dulu apa saja fitur-fitur yang ada pada menu home. Yang pertama di sini ada bagian Ada bagian font ya. Nah, di sini ada bagian font. Nah, jadi pada bagian font ini adalah bagian untuk mengedit atau merubah satu font gitu. Merubah font kayak gini misalkan A gitu ya. Nah, nanti dirubahnya menggunakan yang menu font ini. Kalau misalkan ingin merubah huruf misalnya, ingin merubah tipe huruf, bisa menggunakan ini. Kan ada huruf ya, ada Calibri body. Nah, di sampingnya ada panah kecil sebelah kanan gitu ya. Silahkan diklik ini, maka akan tampil pilihan-pilihan dari font yang ada pada Microsoft Word. Selanjutnya ada untuk mengatur besar dan kecilan tulisan gitu. Dan masih banyak lagi. Di sini ada untuk menebalkan tulisan, membuat miring, membuat garis bawah gitu. Untuk mencoret juga bisa gitu ya. Di sini ada juga untuk memberi warna background gitu ya. Dan masih banyak lagi. Kalau misalkan yang A ini ya, ini ada huruf A, habis itu di bawahnya ada warna merah. Nah, ini disebut dengan font color. Nah, jadi font color ini fungsinya font color. Jadi font color ini fungsinya untuk merubah warna dari satu teks gitu atau dari satu huruf gitu ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya pada menu di paragraf. Nah, jadi paragraf ini fungsinya untuk mengedit satu paragraf atau untuk membuat satu paragraf gitu ya. Misalkan di paragraf itu teman-teman ingin menampilkan kayak gini. Ada kayak simbol-simbol gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan simbol ini dipakai, misalkan gini, Bang buat nama Bang gitu ya, Rian. Di bawahnya maka dia akan membuat ikonnya sesuai dengan data atau sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Kita hapus dulu. Oke, itu yang untuk simbol gitu ya. Selanjutnya ada juga untuk untuk angka gitu ya, atau untuk number. Ada juga untuk ini, untuk membuat list gitu ya. Selanjutnya di bawahnya ini ada untuk merubah rata tulisan. Ada rata kiri, rata tengah, rata kanan, dan rata kiri kanan. Selanjutnya ada juga ini untuk mengatur spasi paragraf kita, untuk mengatur antar baris pertama dengan baris kedua. Nah gini, silahkan diklik pada pada panah yang ada di sebelah kanannya gitu ya. Maka akan ditampilkan beberapa pilihan. Di sini silahkan diatur sesuai dengan kebutuhan teman masing-masing. Oke, kita lanjut. Nah, jadi supaya lebih paham, alangkah lebih baiknya kita mempraktekannya sendiri gitu ya. Bagaimana cara penggunaan dari Microsoft Word ini. Nah, jadi di sini silakan teman-teman lihat dulu gitu ya dan pahami bagaimana cara untuk menggunakannya. Yang pertama, Abang bikin dulu di sini tulisan biodata. Kayak gini ya. Biodata. Nah, jadi pada biodata ini Abang ingin membuat rata tulisannya menjadi rata tengah. Caranya gimana? Caranya silakan di blok. Nah, di blok ini ya. Oh ya, jadi sekedar info, kan di bagian di bagian layar ini kan ada satu satu simbol atau apa sih nih? Ya, dibilang aja satu simbol sih, satu ya gitu deh, satu objek yang bergerak gitu ya ini ya. Yang ada kayak angka 1 yang bergerak ini namanya pointer. Sedangkan yang berkedip-kedip yang ada pada Microsoft Word-nya itu disebut dengan kursor. Nah, silakan teman-teman taruh kursornya terserah dari mana aja gitu. Selanjutnya kita akan memblok tulisan biodatanya. Caranya yaitu dengan mengklik shift, ditahan shift-nya ya. Ditahan shift, habis itu ditekan panah sesuai dengan arah yang kita inginkan. Nah, jadi karena letak dari kursornya yaitu sebelah kanan dari teks, maka agar
teks tadi bisa diblok semua, berarti kita harus memilih yang panah kiri gitu. Silahkan tahan shift, tombol shift ya. Tahan tombol shift. Habis itu ditekan yang ini, panah kiri. Ini ya, panah kiri, ini. Nah, jadi tadi Abang sudah jelaskan untuk merubah rata tulisan, kita bisa menggunakan menu yang ini ya. Ada menu, ada namanya rata kiri itu atau left. Habis itu ada rata tengah, yang ini, yang center, habis itu rata kanan, alik right, habis itu yang rata kiri kanan, yaitu justify. Nah, jadi sekarang kita ingin berubah rata dari tulisan biodatanya. Kita akan berubah menjadi tengah gitu ya. Atau rata center gitu. Silakan diblok, setelah diblok, ambil yang tengah atau rata center. Misalnya nih, teman-teman nggak ingin ribet gitu ya. Teman-teman nggak ingin, susah bang kalau misalkan pakai yang ini gitu ya. Kalau misalkan harus milih data dulu gitu. Ada, jadi ada caranya untuk merubah rata dari tulisan ini. Ada cara cepatnya gitu. Caranya, silakan diklik Ctrl atau CTRL yang ada pada keyboard, laptop, atau komputer masing-masing. Silakan diklik CTRL-nya. Kalau misalkan kita ingin merubah rata tengah, maka kita akan mengklik Ctrl plus E. Kan ada ya huruf E pada keyboardnya, itu caranya ditahan Ctrl atau Ctrl ditambah dengan E. Klik E gitu. Maka dia akan berubah jadi tengah. Susah bang gitu. Jadi kami ingin merubah lagi posisi dari teksnya misalnya ke kiri gitu ya. Nah, jadi kalau ke kiri, kita bisa menggunakan CTRL plus L. Ingat ya, L ya. Plus L, kayak gini. Nah, maka dia akan memposisikan teksnya ke kiri lagi gitu. Misalnya, bang, kami ingin menaruh teksnya ke rata tengah gitu. Rata tengah, rata kanan gitu ya. Teman-teman bisa mengklik yang CTRL di plus R. Nah, jadi R itu fungsinya untuk bisa memberikan kode sih, atau memberikan perintah untuk memposisikan teksnya ke bagian kanan gitu. Silakan diklik CTRL plus R. R ya. Nah, maka dia akan membuat tulisannya menjadi rata kanan. Selanjutnya, bang, kami ingin membuat rata tulisannya menjadi rata kiri kanan. Bisa. Ingat, ini. Jadi yang kalau kiri kanan kan namanya justify ya. Nah, jadi di sini juga ada kode yang diberikan gitu, atau sebuah cara singkatnya, yaitu dengan cara mengklik CTRL plus J. Ingat ya, J ya. Oke, kita lakukan. CTRL plus J. Gini. Gitu ya, kalau misalkan rata kiri kanan. Semoga paham sampai sini ya. Selanjutnya, sekarang kita posisikan lagi yang teksnya ke rata tengah. Itu dengan menggunakan CTRL plus E. Gini. Gitu ya. Oke. Silakan di enter. Nah, jadi fungsi enter pada Microsoft Word itu yang lebih simpelnya untuk dipahami, yaitu untuk pindah ke baris bawahnya gitu. Itu pindah ke bagian bawah dari teks. Gini, diklik enter. Nah, jadi kalau misalkan kita klik enter gitu ya, otomatis dia akan memakai rata tengah atau rata yang sudah kita pakai sebelumnya gitu, yang sudah kita lakukan sebelumnya, atau dia memakai rata tulisan atau rata teks yang sudah kita ambil sebelumnya. Nah, jadi kita ingin merubah yang rata teksnya ke rata kiri lagi, yaitu caranya dengan mengklik CTRL plus L gitu ya. CTRL plus L. Atau juga bisa menggunakan ini, CTRL. Ini ya, yang rata kiri ya. CTRL plus L. Ini. Plus L. Ya, gini ya. Oke. Selanjutnya, silakan teman-teman buat gini, nama gitu ya. Nama di sini kita isi badu aja. Oh ya. Nah, jadi kalau misalkan kita mengetik sesuatu gitu ya, mengetik misalkan kayak nama. Ini pasti untuk membuatnya rapi agak susah ya. Susah ya.
Nah, jadi caranya untuk membuat teks kita menjadi rapi, kita bisa menggunakan tab gitu ya. Ada tombol tab pada keyboard dari komputer atau laptop. Itu bisa digunakan untuk memposisikan jarak dari tulisan gitu ya. Untuk menyamaratakannya gitu. Silakan diklik 2 kali aja. Nah, gini. Nah, setelah diklik 2 kali, kita akan membuat titik 2 gitu. Nah, jadi cara untuk mengambil titik 2 pada Microsoft Word, caranya silahkan diklik Shift. Nah, jadi Shift itu kan fungsinya untuk apa ya? Ada panah atas gitu ya. Nah, jadi fungsi Shift ini untuk mengambil apa ya dibilang ya? Jadi mengambil, nah gini, coba perhatikan keyboard yang ada pada komputernya atau laptop masing-masing. Di sini kan ada tombol titik koma gitu ya. Di atas titik koma kan ada titik 2. Nah, jadi kalau misalkan kita klik yang shift, maka dia akan mengambil yang titik 2. Dia mengambil bagian atasnya gitu ya. Oke, silakan diklik shift, ditahan, dan diklik yang titik koma atau titik 2 gitu. Nah, gini. Silakan isi nama masing-masing. Di sini saya buat aja namanya Badu misalnya ya. Namanya Badu, habis itu kelasnya kelas berapa gitu. Nah, untuk menyamakan posisi dari teksnya, kita klik lagi tab sebanyak 2 kali atau disesuaikan saja dengan kebutuhan. Kelasnya misalkan 10 IPA 2 misalnya. Nah, gini. Oke, selanjutnya kita bikin jurusan. Nah, gini. Jurusan diklik lagi tab 2 kali, begini. Jurusannya IPA. Nah, sampai sini dulu ya. Oke. Nah, jadi kita lihat yang tag ini kan apa ya? Dia itu kecil semua ya. Kecil semua. Nah, jadi kita ingin merubah tulisannya ini menjadi ada di awal dari teksnya itu menjadi besar gitu ya. Silakan di blok, cara ngebloknya kayak sang tadi gitu. Silakan di blok yaitu dengan mengklik tombol shift dan ditambah dengan panah kanan gitu ya. Tahu panah kanan kan? Tahu kan? Oke, kita lanjut. Panah kanan. Selanjutnya di bagian font kan ada menu nih ya, ada ambil secara kecil. Silakan ambil ini. Habis itu pilih yang capital X World. Nah, gini. Jadi dia akan membuat awal dari kali kata itu akan menjadi huruf besar. Nah, gini. Maka dia otomatis akan merubah teksnya menjadi besar gitu ya di awalnya. Kita lakukan lagi untuk kelas di blok itu. Selanjutnya diambil lagi yang untuk merubah tulisan kapitalis X word begini. Kita lakukan untuk semua data kita. Nah, gini. Kira sampai sini paham ya? Semoga aja paham deh. Selanjutnya, kalau misalkan data kita ada salah gimana Bang? Misalnya nama saya Badu gitu misalkan. Tapi kita buatnya Badun. Nah, ini berarti salah ya data kita. Nah, jadi untuk menghapus data atau untuk mengganti data pada Microsoft Word, kita bisa menghapusnya dengan menggunakan tombol backspace. Jadi backspace itu dia akan menghapus data atau tulisan yang di kiri gitu ya. Dia akan menghapus tulisan yang di kiri. Silakan diklik backspace 1 kali untuk menghapus datanya. Nah, maka N-nya akan hilang. Kalau misalkan kita ingin menghapus data yang di sebelah kanan gitu, kita bisa menggunakan delete gitu. Nah, delete ini untuk menghapus data sebelah kanan. Nah, gini. Paham ya? Semoga aja paham deh. Nah, sampai sini. Selanjutnya, kita ingin merubah tulisannya ini menjadi tebal gitu ya. Kita akan merubah tulisan biodatanya menjadi bold atau tebal. Nah, silakan teman-teman arahkan pointernya ke bagian biodata. Habis itu klik 1 kali untuk memposisikan kursornya gitu. Oke, klik 1 kali di blok. Nah, selanjutnya
Silakan pilih yang ini ya. Jadi bold ini fungsinya, ini kan ada tombol ada tombol pula. Ada ikon B ya. Nah, jadi ikon B ini fungsinya untuk memberikan tampilan bold atau tebal pada tulisan. Nah, jadi di sini dikasih perintah nih, dikasih kode gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ingin membuat tulisannya menjadi bold, kita juga bisa menggunakan CTRL plus B. Ingat ya, CTRL plus B. Nah, coba kita lakukan. Atau kita juga bisa mengklik langsung pada ikon B-nya gini. Maka dia akan membuat tulisan jadi bold atau tebal gitu. Sampai di sini paham ya? Oke, semoga aja paham. Nah, selanjutnya di biodata. Di bagian teks di biodata kita ingin merubah ukuran tulisannya. Misalnya nih, Bang, kami ingin merubah tulisannya menjadi ukuran 16 gitu ya. Nah, jadi silakan kita pergi lagi ke menu font. Kan ini di sini ada apa ya? Ada yang huruf 11 ya. Nah, jadi huruf 11 ini yaitu fungsinya pada menu ini fungsinya untuk merubah font size atau untuk merubah ukuran dari tulisan gitu ya, atau fontnya. Yang di sini kan juga ada perintah ya, kalau misalkan kita ingin merubah ukuran tulisan, kita juga bisa menggunakan CTRL plus Shift plus P gitu. Oke, kalau misalkan kita nggak mau menggunakan ini, kita juga bisa mengklik kanan, bukan klik kanan sih, kita klik kiri pada menu yang panah kecil ada di sebelah kanannya gitu ya. Silahkan diklik satu kali, maka nanti akan ditampilkan ukuran-ukuran dari tulisan yang kita bisa ambil gitu. Nah, kita ingin merubahnya menjadi 16 ya. Silakan dipilih yang ukuran 16. Oke, sudah. Nah, jadi selanjutnya kita ingin merubah tipe tulisan atau fontnya. Oke, kita lanjut di sini. Tipe font kayak gini. Nah, tipe fontnya silakan ambil lagi panah kecil yang ada pada fontnya gitu. Panah yang posisinya sebelah kanan yang ada pada menu font. Ini. Kita akan membuatnya menjadi yang keren deh. Ya, terserah deh teman-teman yang ambil mana. Saya ingin merubahnya menjadi ini. Apa ini? Udah jadi ini aja deh. Susah baca ya. Ini Algerian aja. Kita rubah menjadi Algerian. Nah, jadi selanjutnya kita ingin merubah bukan rata sih. Kita ingin merubah warna dari tulisan. Misalnya, Bang, kami ingin merubah rata tulisan pula. Kami ingin merubah warna tulisannya menjadi biru, Bang, gitu ya. Bisa. Nah, tadi kan Abang sudah jelaskan ya, kalau misalkan kita ingin merubah color atau warna dari teks, kita bisa mengambil menu teks, menu font color yang ada pada Microsoft Word gitu. Nah, di sini kan ada panah kecil ya di sebelah A. Oke, kita klik di sini satu kali, maka akan ditampilkan warna-warna yang disediakan oleh Microsoft Word. Kita ngubahnya jadi biru ya, biru yang biodata. Oke. Selanjutnya, yang di bagian nama, silakan diblok sampai habis. Diblok. Selanjutnya kita rubah tipe tulisannya menjadi ini aja deh. Mana ya yang keren ya? Ini aja deh. Kita rubah semuanya. Silakan diblok kelas dan jurusannya ya. Tahu cara yang bloknya kan? Tahu dong. Oke, kita rubah juga menjadi yang ini. Gimana tadi ya? Ini. Agensi FB. Teman-teman silakan pilih font atau tulisan yang teman-teman inginkan. Oke. Sampai sini paham ya? Nah, jadi misalkan, Bang, kami ingin membuat tulisannya menjadi miring gitu, bisa. Silakan diblok teks atau tulisan yang ingin dimiringkan, kita ambil yang menu ini. Nah, ada italic gitu ya. Jadi italic itu lambangnya I miring. Jadi italic ini fungsinya untuk memberikan tampilan miring pada tulisan. Gini. Silakan diklik satu kali atau juga bisa kita mengklik CTRL plus I gitu ya. Itu cara singkatnya. Silakan diklik satu kali. Nah, maka dia akan membuatnya jadi miring.
Selanjutnya Bang, di bagian kelasnya kami ingin membuatnya menjadi memberikan garis di bawahnya gitu ya. Silakan di blok. Habis itu diambil yang U ini. Ini kan ada beberapa menu ya. Nah, kita ambil yang ini aja, yang defaultnya. Jadi underline itu kita juga bisa melakukannya dengan mengklik Ctrl plus U gitu ya. Silakan diklik satu kali. Nah, maka dia akan memberikan garis bawah pada tulisan atau teks. Gitu. Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut. Selanjutnya, misalkan apalagi ya? Gini, kita ingin merubah spasi dari teksnya gitu ya, spasi dari teks atas dengan teks bawah. Silakan di blok. Selanjutnya pilih yang di bagian paragraf ini ya, kan ada ini, ada line and paragraph spacing. Jadi ini fungsinya untuk mengatur spasi pada teks gitu. Nah, jadi kita ingin merubah spasinya menjadi 1,5. Jadi 1,5 ini jaraknya lebih jauh ya, lebih berjarak lagi dari 1,15 gitu. Silahkan diklik. Selanjutnya, misalkan kita ingin merubah namanya menjadi warna ini ya, warna terserah deh warnanya apa, terserah selera teman-teman gitu, terserah keinginan dari kawan-kawan masing-masing gitu ya. Silakan di blok sampai habis. Selanjutnya pilih gini aja deh. Nah, sampai sini paham ya? Selanjutnya kita akan belajar bagaimana caranya untuk menyimpan suatu file gitu ya, suatu file dokumen. Caranya di sini kan ada menu file ya. Ada menu file di sebelah kiri paling atas. Sebelah atas yang paling kiri. Gimana sih bilangnya? Sebelah kiri paling atas gitu ya. Silakan diklik satu kali. Nah, maka akan diberikan tampilan seperti ini ya. Ada home, ada news, ada open gitu. Nah, jadi sekarang kita hanya fokus ke menu save. Ke perintah untuk save data gitu ya. Saya akan diklik satu kali di save. Gini. Nah, kalau di Abang kan diberikan tampilan gini ya, tampilan kemana filenya akan disimpan gitu. Selanjutnya kita juga bisa lakukan browse gitu, kita mencari atau kita menyimpannya di disk PC gini. Nah, maka kalau di disk PC dia akan otomatis menyimpan data kita di file dokumen gitu. Silakan diisi nama filenya, ini saya kasih aja biodata saya gini aja ya. Kalau teman-teman yang membuat talent nggak apa, silakan dibuat. Silakan diklik yang save. Nah, kalau misalkan yang di atas ini kan ada tulisan ya. Kalau misalkan tulisannya sudah berubah menjadi judul yang teman-teman buat tadi, berarti datanya sudah di-save. Oke, kira-kira sampai sini saja pembahasan yang dapat Abang jelaskan pada pertemuan kali ini. Selanjutnya kita akan belajar tentang ini ya, tentang menu insert gitu. Kita insert, dissect, itu layout, ada reference, ada mailing gitu ya, dan masih banyak lagi. Oke, sekian. Kalau misalkan ada dari segi penjelasan Abang yang kurang jelas atau sulit untuk dipahami atau ada yang salah, Abang minta maaf. Abang akhiri dengan wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.